Halo para bosku, saya Yedi Jagung Wicaksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Vivo Y91 di tahun 2021, smartphone yang rilis pada bulan April 2019, yang harga bekasnya udah turun di angka 1 juta. Untuk varian RAM 2 GB dengan internal 32 GB. Apakah Vivo Y91 masih worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk. Dari bodinya, bodi Vivo Y91C memiliki berat mencapai 163,5 gram dan bagian depannya belum dilapisi dengan coating Gorilla Glass, serta bagian belakangnya masih menggunakan material plastik yang belum dilapisi dengan coating Gorilla Glass juga. Vivo Y91C telah menggunakan triple slot SIM card. Menurut saya secara desain belakang lebih bersih karena hanya ada satu kamera saja. Cuman sayangnya tidak ada proteksi apapun, jadi disarankan pakai tempered glass ya bosku. Tapi secara overall oke sih, meskipun terkesan jadul. Ini menurut opini saya ya. Pindah di layarnya, layar Vivo Y91C masih menggunakan desain layar water drop screen dengan layar IPS LCD dengan bentang layar 6,22 inch, screen to body ratio 82,9%. Dan Vivo Y91C memiliki resolusi layar XD Plus dengan rasio 19:9. Untuk kualitas layarnya tidak ada yang spesial, sehingga menurut saya sudah cukup aja lah. Vivo Y91C yang saya bawa ini berjalan di Android Oreo dengan user interface Phantom OS 4.5. Menurut saya ini sangat meniru Apple sekali, yang terkesan boring. Dan Vivo Y91C menggunakan chipset MediaTek Helio P22 dan fabrikasi 12 nanometer dengan Power VR GE8320 sebagai GPU-nya. Untuk masalah performa, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, masih cukup aman. Dan untuk pemakaian game berat, tidak recommended menurut saya, tapi masih bisa berjalan. Vivo Y91C hanya ada satu varian saja, yaitu versi RAM 2 GB dan internal 32 GB. Menurut saya terlalu kecil sekali untuk dipakai di tahun ini. Tetapi ada solusinya, yaitu menambah micro SD tanpa mengorbankan slot SIM card. Karena Vivo Y91C telah menggunakan triple slot SIM. Pindah di kamera, kamera belakang Vivo Y91C hanya satu lensa saja, yang memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dan aperture 2,2, dan terdapat PDAF. Untuk perekaman videonya, Vivo Y9C hanya support Full HD 30 fps. Pindah di kamera depan Vivo Y91C beresolusi sebesar 5 megapiksel dan aperture 1,8, dan sudah support perekaman video mencapai Full HD 30 fps. Ini merekam video menggunakan Vivo Y91C di resolusi Full HD 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri apakah masih layak dibeli di tahun 2021. Nilai sendiri ya bosku. Pindah di kamera depan menggunakan Vivo Y91C di resolusi Full HD 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2021. Kalian bisa nilai sendiri ya bosku. Pindah di speakernya, speaker Vivo Y91C masih mono, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya sudah lumayan lah untuk harga sejutaan. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya.
Vivo Y91C hanya memiliki pengamanan kunci berupa face unlock saja, yang kecepatan bacanya biasa aja tetapi cukup akurat. Indah di baterainya, kapasitas baterai Vivo Y91C sebesar 4030 mAh dan belum support fast charging. Dan Vivo Y91C masih menggunakan port micro USB. Untuk ketahanan baterainya, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 5 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Vivo Y91C masih layak dibeli di tahun 2021? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian mencari chipset kenceng untuk pemakaian game, resolusi layar minimal Full HD+, USB Type-C, serta kapasitas baterai yang lebih dari 4000 mAh, dual kamera, maka Vivo Y91C di skip aja dan cari opsi yang lain. Tetapi apabila kalian mencari HP yang hanya dipakai kegiatan ringan seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram aja, dan sesekali dipakai bermain game, maka Vivo Y91C masih layak dibeli di tahun 2021. Mengingat harganya yang udah turun di angka 1 juta. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian aja ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.